Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ananel. Oke, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan subscribe channel ini. Bagi kalian yang belum subscribe, saya minta tolong subscribe dulu ya teman-teman. Saya doakan yang terbaik buat kalian yang sudah subscribe video ini, sudah menonton video ini sampai habis. Oke, terima kasih teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, kita doakan yang terbaik juga buat negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya seperti biasa akan membahas mengenai buku abad ke-20. Mbak Ana, kok bahas tentang buku abad ke-20 terus Mbak Ana? Sudah sampai berapa sih? Kan abad ke-20 itu sampai 2000 kan teman-teman. Dari 1900 sampai tahun 2000 teman-teman. Nah, itu. Nah, saya itu baru sampai 1913 teman-teman. Jadi perjalanan kita masih panjang ya teman-teman ya. Tapi ya, kalau kita konsisten setiap hari, insya Allah kita akan menamatkan buku ini. Kalau kalian bosan, kalian bisa komen, saya bosan Mbak Ana, ganti buku dong sekali-sekali gitu ya. Nanti saya insya Allah turutin permintaan kalian, saya akan berganti buku yang lain. Sampai berapa tahun ya Kak? Sampai 2025 tuh belum sampai ya kan? 2025 pertengahan kah? 2025 akhir kah? Saya kurang tahu teman-teman. Oke. Sampai 100 berarti kita ya. Kita akan mengupload video 100 gitu ya. Oke, tapi ada yang sebagian itu saya hapus ya karena saya salah kirim gitu teman-teman. Jadi ya paling sampai 99 insya Allah ya teman-teman. Kita berdoa ya teman-teman yang terbaik buat Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan panjang umur dan bisa menghabiskan buku abad ke-20 ini teman-teman sampai sobek semua. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas mengenai perang Vulkan. Nah, kita kan sudah pernah bahas ya mengenai perang perang Vulkan 1. Nah, perang Vulkan 1 kan itu karena perang Vulkan 1 itu kan terjadi pada 1912 ya teman-teman. Nah, perang Vulkan 1 itu terjadi karena Bulgaria, Serbia, Yunani dan lain-lain, pokoknya wilayah Ottoman, kuasanya Ottoman itu kepingin merdeka sendiri teman-teman, ingin memerdekakan sendiri gitu teman-teman. Jadi baca aja, gak kuat aku. Oke, kemarin kita sudah membahas perang Vulkan pertama yang terjadi pada 1912 karena negara Bulgaria, Serbia dan lain-lain ingin memerdekakan diri dari kuasa Ottoman. Ketika mereka melawan Ottoman baru saja juga kalah dari perang melawan Italia. Dan banyak sekali wilayah, 80% wilayah Ottoman memerdekakan diri. Oleh sebab itu, saat wilayahnya sendiri orang-orang ingin merdeka, pemerintah Ottoman hanya bisa diam saja teman-teman karena mereka sudah lemah dari awal. Saat sudah merdeka, negara yang lepas dari Ottoman ini ada konflik lagi teman-teman mengenai pembagian wilayah dan terjadilah perang Balkan II teman-teman. Ujung dari perang ini, Bulgaria meminta perdamaian dengan tanda tangan akses pembagian wilayah kepada Serbia, Rumania dan Yunani. Jadi wilayahnya dikasih ke Serbia, Rumania, Yunani dan Montenegro teman-teman. Perang Vulkan II ini juga sebagai bibit dari Perang Dunia Pertama teman-teman. Jadi awalnya itu maksudnya itu kayak perang Vulkan itu masih pintu masuk atau transisinya gitu teman-teman. Terus akhirnya langsung to the point Perang Dunia Pertama teman-teman. Nah, itu habis ini ya teman-teman, kelihatannya kita itu insya Allah habis ini kita akan sering membahas mengenai perang-perang teman-teman. Tapi nggak tahu itu nanti di tahun berapa ya.
tapi ikuti terus ya teman-teman. Jadi pada intinya itu perang Vulkan pertama itu, jadi wilayah Ottoman itu ingin memisahkan diri dari kuasa Ottoman ya, terus habis itu menjadi negara Belgia, Yunani, terus Serbia, Montenegro, apa namanya ini, Montenegro dan lain-lain teman-teman. Dan wilayah hampir 80% wilayah Ottoman itu memisahkan diri dari Ottoman teman-teman. Ottoman hanya bisa diam saja teman-teman, karena beliau juga barusan kalah dari perang melawan Italia teman-teman. Nah terus pada saat itu kan perang Vulkan pertama itu sudah berakhir teman-teman. Mereka berhasil memisahkan diri. Tapi teman-teman pada 1913, setahun kemudian, yang wilayah Ottoman yang memisahkan diri kan sudah menjadi negara baru. Tapi kan ada pembagian wilayah. Nah itu terjadi konflik teman-teman karena pembagian wilayah itu teman-teman. Dan terjadilah perang Vulkan kedua teman-teman. Nah pada akhirnya ujung dari perang tersebut Bulgaria meminta damai dengan memberikan sebagian wilayahnya kepada negara Yunani, Serbia, terus habis itu Romania dan Montenegro. Dan ya itu teman-teman, negara-negara itu teman-teman. Akhirnya perangnya selesai. Terus habis perang Bulgaria kedua terjadi perang dunia pertama. Perang terus ya itu zaman-zaman itu ya. Nah itu ya akhirnya tuh yang bagi saya, tapi politik itu tidak ada baik, tidak ada jahat teman-teman. Politik itu hanya ada kepentingan teman-teman. Mungkin niatnya baik tapi salah caranya ya juga kasar ya teman-teman biasanya gitu. Tapi mereka itu tidak peduli itu baik atau enggak. Mereka itu melakukan segala cara biar bisa terwujud keinginannya. Itu semua itu demi kepentingan teman-teman. Nah itu pendapat saya ya. Jadi oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada informasi yang bisa kalian tambahkan saja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Saya Ananet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.